penggaliannya sampai sini aja tuh Pak? Ya monggo kita lihat sampai ke dalam ya. Oke teman-teman ya, jadi kita akan ke bawah diantar warga lokal ya, diantar warga lokal atau diantar oleh warga sekitar ya teman-teman. Nah ini biar saudara-saudara kita ini biar ada nanti ada dokumentasinya ya Pak ya. Iya. Nah, dokumentasinya. Ya kita juga perlu biar putar daerah sini ada buktinya Mas. Iya betul. Temen ya, kita rame-rame nih ya. Jadi memang beliau-beliau inilah ya, berkat beliau-beliau inilah ya, nampak jelas dari gua ini yang dulunya tertutup sampai terbuka lebar. Dan makam Punden itu dulunya hanya tanah liat biasa, hanya batu merah yang bersebaran, tapi saat ini sudah kelihatan bagus dan nampak. Nah kalau teman-teman saudara-saudara yang ingin berziarah, monggo dipersilakan kok ya. Memang jalannya ini agak terjal teman-teman ya, jadi harus tetap selalu hati-hati ya. Loh kemarin pas airnya penuh itu waktu hujan toh Pak? Bukan? Enggak hujan, cuma ada sumbatan di saluran. Oh gitu ya, jadi nggak tahu ya. Ada batu kerikil masuk. Jadi airnya amber gitu ya. Oh iya, kita ke makam atau ke gua dulu? Ke gua dulu aja enggak Pak? Nah, nanti langsung ke makam Pak. Oke teman-teman ya. Oh wadem. Memang tempatnya enak Pak, itu wadem. Ya memang sebagian warga sini atau orang luar daerah kadang-kadang yang malam hari ya istilahnya apa riadoan munajat di sini. Ini barusan ada yang sampai tertidur ini. Ternyata dalamnya megah. Alhamdulillah, syukur Mas. Ya. Nah ini seperti istana bawah tanah loh Pak. Jadi ada pilar-pilarnya. Dan memang ini penggaliannya sampai sini aja loh Pak. Ya monggo kita lihat sampai ke dalam ya. Loh ini penuh kemarin nih. Penuh. Ya, kemarin itu penuh dengan air sampai sini. Loh sampai sini kan? Sampai sini penuh ini. Berarti dari kolam kemarin. Kolam ya, seperti telaga, seperti telaga. Telaga ya. Iya. Nah ini tidak ada ruang lagi tuh Pak ini. Kalau digali itu masih ada tuh ini. Ya, mohon maaf. Selaku penggali utama itu Gus Bisri sama Mbak Mustain itu waktu kita mencapai pada ujung gua ini rencananya ini kan lubang asli, ini masih bagian daripada gua, masih bagian daripada gua. Rencananya oleh mereka ditutup dalam arti mungkin ada sebagian orang ingin menggunakan tempat ini sebagai mungkin sholat lah atau apa setelah dari sawah atau dari mana supaya nggak kelihatan serem atau apa, mereka berinisiatif untuk ditutup ya. Kemudian pas hari Kamis saya dapat istilahnya itu petunjuk dari eyangnya langsung, katanya cuma singkat, ojo dikurangi ukurannya. Nah seperti itu.
Akhirnya hari Jumat saya sama Mbak Mustaqim itu terpaksa membongkar lagi. Nah, membongkar lagi dengan bentuk seperti ini. Ya, jadi sini ini kedalamannya tidak terukur. Oh, Terus ini Mas. masih terus ini. Terus ini di kedalamannya nggak terukur gitu. Terus ini Jadi sempit ya. sempit ini terus gitu. Bisa jadi di dalam sana itu ada ruangan yang lebar, Pak. Kemungkinan situ karena apa? Di sebelah mulut gua itu kan ada Mas, ada mulut gua lagi itu. Oh, sebelah sana. Iya ada itu. Kemungkinan ujung gua lubang sini sambung sama mulut gua yang sebelahnya itu. Insya Allah rencana akan kita periksa untuk lain waktu lah ke depannya sama bolos-bolos ini itu. Gitu. Jadi inilah kondisi asli dari langit-langit, dinding tanpa ada perubahan. Jadi untuk warga sini, bolos-bolos sini yang aktif untuk ikut sebagai pemerhati budaya wilayah sini itu cukup membersihkan endapan-endapan bawahnya saja. Jadi, alhamdulillah ini sudah sampai lantai aslinya. Asli ya? Ya, Tanah padas tuh, Pak? Ya, tanah padas ini. Tanah padas Iya, ya. tanah padas ini. Itu tiang yang kami temukan awal pembukaan itu. Oh. Jadi memang warga lokal sini, terutama teman-teman ini, Pak Suhuda, Pak Cumain, Pak Jukin, Ya. Pak Mustain, Ya, sama Mbak Purnomo. Pak Purnomo ini memang pegiat budaya, pegiat sejarah yang memang dulunya mungkin terpendam ya Pak ya, terpendam oleh waktu, terpendam oleh Iya. globalisasi yang saat ini Iya, iya. mungkin orang-orang sudah melupakan ya, istilahnya melupakan itu. Buat apa sih, buat apa? Ternyata beliau-beliau inilah yang membuka sejarah yang tertimbun, sejarah yang ada dan ada kaitannya dengan desa ini ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan hitungan bulat saja 400 tahun yang lalu itu buyutnya Mbah Jumain itu istilahnya itu termasuk saksi bahwa gua ini sudah ada dan makam itu sudah ada. Jadi 400 kalau tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu berarti Mbah Jumain ini keturunan Mojopahit ini berarti. 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu Jadi, itu abad ke ini berarti 16 ya, abad ke 16. era akhir Majapahitan lah. Berarti itu sudah ada, Sudah. bukan 400 tahun yang lalu baru membuat, bukan, sudah ada. Jadi kemungkinan bisa jadi awal Majapahit. bisa jadi. Awal Majapahit dengan sedikit artefak batu bata yang ada di sebelah makam itu. Kalau kita lihat ya, lokasi ini juga tidak jauh dari Gua Gembyang ya. Gua di mana- Gembyang, iya, Gua Nah, Gembyang. Gua Gembyang itu di mana dipercaya sebagai pertapaan dari Raden Wijaya. Ya. Iya, iya, iya. Awal sebelum mendirikan kerajaan Majapahit yang waktu itu melarikan diri dikejar oleh Kertanegara ya, Kertanegara ya. Pelarian kerja apa? Pasukan Mongol ya, pasukan iya, Mongol. iya, Nah, Iya. Sampai- Kalau sedikit artefak yang kami temukan di dalam gua itu. oh ini Mas ya, ini ya. Nah, ini. Nah, ini adalah selubung tiang, Pak. Iya. Selubung tiang ini biasanya itu nempel di cagak ya, si wong Jawa ngarani itu Iya, cagak, iya, iya, dan iya, ini iya. nempel untuk memutari itu loh, Pak. Iya. Nah, Istilahnya untuk apa ya? Untuk hiasannya ya. betul. untuk benangan-benangannya itu ya. selubung tiang. Ini. Kalau ini Gerabah. Gerabah, istilahnya kalau orang Jawa menyebutnya kekep ya. Kekep ini tutup ya. Tutup. Untuk buat apa? Tutup tempat menyimpan nasi tuh, Mas. Nah, tempat menyimpan nasi. Ya, gitu. Ini asli ini ya. Asli ini. Ini selubung tiang. Ya, terbuat dari tanah sangat tiang. berat ini. Nah, Selubung tiang bisa jadi dulunya ini adalah pemukiman kuno. pemukiman kuno. Ya. Pemukiman Ini kuno. yang kita temukan waktu penggalian atau pembersihan endapan di dalam gua ini. Nah, ini cukup unik ya. Jadi ada ventilasi. Ya, ini ventilasi ya, ventilasi. Ya, ventilasi asli, kita cuma membersihkan aja. Jadi mulut gua ventilasi sudah ada dari eyang-eyangnya dulu, kita cukup membersihkan aja. Nah, ini yang saya curigai di sini masih ada ruangan yang sangat besar di dalamnya. Nah, ini masih ada ruangan baru
sekitar 2 minggu yang lalu mulai terpercik di benak kami. Ada hubungannya dengan mulut gua yang sebelah kanannya mulut gua ini. Tahu. Ada keterkaitannya karena kami menggunakan bambu yang muda itu, yang agak fleksibel itu, terus kami masukkan itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya ya. Nggak ada batasnya terus. Jadi memang naik gitu. nggak berujung ya. Nggak berujung. Nggak berujung ya. Karena memang belum digali semuanya. Ya betul, belum digali karena kami mempertahankan originalitas bentuk gua ini. Jadi kami tidak ingin memperlebar atau mempertinggi, enggak. Kami hanya ingin membersihkan aja. Kami berusaha menjaga keaslian dari bentuk gua ini. Oke. Unik. Coba kita geser ke makam ya, teman. Apa? Kita mengetahui tentang seluk-beluk gua ini. Mari kita lihat makam eyangnya. Hai, monggo. Ya, selaku pembuat gua ini. Ya, monggo. Ya, mari. Nah, ini jernih ini dari air sumber alami nih, Wei. Ini ya, ini dari dinding-dindingnya. Kita nggak tahu celah-celahnya dari mana. Yang tahu yang sudah Kemarin yang butuh ini ya, terus ambil sampai sana. Iya. Oh. Ya kadang digunakan untuk sebagian pengunjung untuk Wudu. air wudhu itu. Iya. Monggo langsung ke Oke teman-teman ya, selama ini kita hanya menduga-duga. Nah saat ini kita temenin sama warga dan diceritakan asal mula, asal usul dari gua ini. Dan ada keterkaitan dengan punden di bawah atau makam di bawah. Nah nanti kita coba tanya ke beliau-beliau ini, siapakah sosok-sosok makam yang ada di sana. Itu kelihatannya ada beberapa makam itu Pak. Nah ini bisa jadi kampung kuno dulu ya Pak ya, yang namanya Singopadu itu ya. Oh, manuk kuat Pak ini. Oh, bisa diceritakan Pak, makam siapa saja yang berada di sini Pak? Dan apakah ada keterkaitan dengan gua itu tadi yang mungkin nama-nama mungkin jenengan tahu? Ya alhamdulillah untuk makam eyang-eyang yang ada di sini. Mari masuk. Jadi untuk nama-nama dari makam, mohon maaf kami nggak bisa menyebutkan keseluruhan. Cuma dari segi usaha kami melakukan pendekatan dengan jalan melalui doa atau ritual bersama rekan-rekan atau saudara-saudara yang aktif di sini. Ya alhamdulillah kami menemukan beberapa makam eyang yang istilahnya legowo untuk menyebutkan nama-nama beliau. Nah, yang sebelah sini, ini Mas, ini yang depan pintu ini namanya Eyang Setio Aji. Eyang Setio Aji. Setio Aji, beliau masa mudanya adalah seorang pendekar. Jadi ketika beliau berkenan menemui kami, beliau masih mengenakan pakaian kependegaran gitu. Dalam arti di alam lain, non logika ketika menemui kami. Nah, untuk yang sebelah sini, yang batu nisan berbentuk kotak seperti batu gilang ini, ini eyang yang paling sepuh. Jadi ini nama lengkapnya Ki Ageng Permono. Ki Ageng Permono. Jadi beliau masih keturunan
kerajaan, masih darah biru, gitu. Setelah lengsernya Kerajaan Singosari, beliau nama lengkapnya Raden Ki Ageng Permono. Gitu. Kita menyebutnya Eyang Permono. Ini yang paling sepuh ini. Kemudian sebelahnya Eyang Setio Aji, kami belum bisa menyebutkan ini. Nah, kita beranjak ke yang paling pojok timur ini. Ini kami menyebutnya Eyang Putri Nyai Purbo Arum. Ya, masih darah keraton juga. Jadi ketika menemui kami, beliau masih berpakaian keraton. Nyai Purbo Arum, pojok sana lagi. Yang makam ini, beliaunya waktu wafatnya masih dalam usia muda atau usia gadis. Ketika menemui kami, beliau mengaku dengan sebutan nama Dewi Sekar Tanjung. Ini Dewi Sekar Tanjung, beliau masih muda. Nah, kemudian sebelahnya sini kami belum maaf ya, belum mengetahui kalau yang sebelah sini dua makam kami jadikan satu memang sengaja karena yang di sini ini bocah laki-laki kembar. Jadi bocah laki-laki kembar, tapi secara di dunia lain sering menemui kami. Jadi bocah laki-laki kembar, kemungkinan cucu dari Eyang Ki Ageng Permono tadi. Yang sebelah sini, mohon maaf kami belum bisa connect, belum bisa komunikasi dengan beliau yang sini. Gitu. Jadi itulah beberapa nama yang bisa kami sebutkan dari eyang-eyang kami yang kita anggap sebagai leluhur dari dusun sini. Gitu. Cukup. Harapan ke depan? Harapan ke depan untuk tahapan jangka pendek, kita semaksimal mungkin merawat, melestarikan, memperbaiki area makam eyang-eyang di sini. Dalam arti, mungkin pagar, mungkin jalan, supaya tadi yang kita lewati sampai ke atas terlihat enak, aman gitu Mas ya, kan jalan ini masih berupa pematang sawah ya. Nah, kita ke depannya kita perbaiki lagi, ya, kita bentuk seperti tangga-tangga itu supaya peziarah atau masyarakat lokal sini nggak ada kesulitan ketika menuju ke makam ini. Dan harapan untuk warga masyarakat Dusun Tumbangsari secara keseluruhan, terutama generasi muda, mari kita bersama-sama bersemangat, mari kita budidayakan sejarah yang ada, mari kita rawat peninggalan sejarah di daerah kita sendiri yang sudah ada. Gitu. Apalagi kita merawat makam leluhur. Karena apa? Tanpa beliau mungkin belum ada yang namanya dusun yang kita tempati. Jadi untuk penekanan kata, kesimpulannya jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Tidak ada dulu, mungkin tidak ada sekarang. Nah, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Kali ini kita berada di Desa Tumbangsari, Dusun Tumbangsari, Desa Njiu, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini kami bersama pegiat budaya ya, pegiat budaya warga lokal yang memang cinta terhadap sejarah dan budaya Indonesia, yang terutama berada di kampung ini atau di desa ini, di Dusun Tumbangsari, Desa Njiu, Kecamatan Kutorejo ya. Ya, betul. Nah, kita nanti akan bertanya-tanya ya pada warga sekitar atau warga lokal yang saat ini yang merawat adanya sebuah peninggalan bersejarah ya. Salah satunya adalah punden desa, yaitu Mbah Singopadu ya, Mbah ya. Gua Singopadu Gua Singopadu. Dan ada makam apa, Pak? Kita akan bertanya dengan Bapak sinten iki? Pak Suhudah ya. Pak Suhudah. Nah, bisa diceritakan Pak asal mula dari sebuah punden desa, baik punden maupun gua? Karena kalau kita melihat lokasinya tidak jauh, mungkin ada kaitannya. Bisa diceritakan, monggo.
Kalau keterkaitan itu sangat jelas, ya. Memang sangat berkaitan antara makam yang kita anggap makam leluhur dusun sini sama gua yang kita beri nama Gua Singopadu itu. Nah, untuk wawancara kali ini saya pikir ini momen yang pas, dalam arti santai tapi pas, karena ini kan satu suro, jadi banyak warga sini atau masyarakat segini ya yang libur ya. Nah, ketepatan yang cangkruk sini, yang kumpul-kumpul sini adalah orang-orang yang memang punya andil di perawatan dan pemeliharaan makam dan gua ini. Nah, kalau mas-mas ini ingin tahu keterkaitan atau koneksi antara gua sama makam, nah ini sangat tepat karena apa? Figur-figurnya pada ngumpul ini. Nah, ini pada ngumpul ini. Nah, Ini Bapak sinten, Pak? Nih, Pak. Bapak Jumain. nah ini Bapak Jumain. Iya, Bapak Jumain. Ya. Ya. Niki jenengan Ini Bapak Duki. Bapak Tuki. Bapak Ya, Tuki, orang ya. sini Mbah Jukin. Mbak Jukin ya. Ya. Mbak Jukin. Nah, ini Bapak Lamari. Bapak Lamari. Ya. Nah, dan niki Pak jenengan. Yang gak asing, itu Mbah Pur, Purnomo. Mbak Purnomo sama Pak Mustain ya. Pak Mustain. Oke. Nah, beliau ini nanti akan sedikit menceritakan awal mula menemukan tempat ini dan merawat sampai saat ini ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, bisa Jadi ceritakan sedikit ya. iya, iya. Jadi ceritanya begini, Mas. Kebetulan di persawahan ini kan lokasinya kan sebelah timur Dusun Tumangsari. Ya, kalau orang sini menyebutnya sawah Wetanomah, perengan kan, lereng-lereng ini kan, sawah Wetanomah gitu. Nah, kebetulan yang punya sawah ini ya di samping kiri saya ini. Nah, ini Mbah Jumain sama Mbah Jukin ini pemilik asli Tanah. sawah ini, tanah-tanah sawah yang ketepatan ada makam leluhur sini. Nah, gitu. Suatu hari ada keniatan atau semacam inspirasi itu, keniatan hati untuk merawat makam leluhur yang ada di sawahnya. Yang sebenarnya makam leluhur ini ya sudah turun temurun dari zaman buyutnya sudah ada. Nah, cuman waktu itu ya kita anggaplah yang kuasa masih belum menghendaki ya gitu. Nah, untuk sekitar bulan Ruah yang kemarin itu, entah bulan apa kalau Maseinya, kalau Jawanya bulan Ruah yang tahun 2022 itu baru terinspirasi untuk membersihkan makam itu ya Mbah Jumain ini, Mbah Jukin, Mbah Mustain itu sama Mbah Purnomo itu dibantu sama warga membersihkan. Ala kadarnya dalam arti sekedar bersih rumputnya, belum sampai pondasi gitu. Kemudian selang beberapa hari, nah Mbah Jukin ini bermimpi. Nah, bermimpi disuruh membuka gua yang saat ini kita beri nama Gua Singopadu itu. Asli lewat mimpi, tapi beliaunya belum berani bergerak. Jadi beberapa kali sering musyawarah, saya sharing sama saya. Aku dipeni ngene iki opo? 1-2 kali gak berani. Wong aku kat biyen wis seruh nek iki ana gua, tapi lapo aku dikon buka, wong guane kok teko njaba cilik. Nah, kan dari luar tampak Kecil sempit, ya. tampak kecil. Aku cilik arek kene. Dan kita semua orang pribumi sini pada tahu dari kecil wong gua itu terlihat kecil kok. Ngapain saya mimpi disuruh buka? Akhirnya bertekad, insya Allah tepatnya itu hari Senin. Lupa tanggalnya itu bulan Ruah Mas ya. Di hari Senin bulan Ruah itu bismillah pagi hari sekitar jam 7. Jadi Mbah Jukin, Mbah Main, Mbah Mustain dibantu sama Gus Bisri, nah, yang termasuk pemilik gua itu, bawah tanah itu, nekat membuka gua itu. Ternyata selang beberapa jam setelah pembersihan endapan-endapan itu, lah baru terbuka aslinya. Ada 2 tiang penyangga asli yang sudah Mas liput itu, nah itu terlihat
dan bagian dalamnya sangat luas, asli. Nah, timbullah kesemangatan kami untuk segera melakukan pembersihan endapan-endapan itu. Jadi kami tidak melakukan perubahan ukuran, kelebaran atau ketinggian gitu. Kami hanya melakukan pembersihan endapan bagian bawah, bagian lantai gitu. Jadi bentuk mulut, keluasan keseluruhan, kami tidak merubah apapun gitu. Bawah itu sudah dasar Pak kemarin? Apa masih ada lagi? Bawahnya sudah sampai dasar, ya? pada Padas sampai ya? iya sampai tanah padas itu, yang mulanya lumpur-lumpur pekat, yang apa menggumpal gitu kita bersihkan gitu. Akhirnya bulan Ruah, tepatnya hari Kamis Legi itu hampir masuk bulan Ramadan. Besoknya sudah istilah orang Jawa megengan itu baru kita resmikan. Habis asar, istilahnya kita banjaan ini yang memprakarsai Mbah Main sama Mbah Jukin ini. Hari asar kita banjaan di sini sama beberapa warga. Kita resmi memberi nama gua ini Gua Singopadu. Bukan tanpa alasan, karena apa? Perlu diketahui, Dusun Tumpang Sari untuk wilayah selatan ini, wilayah sawah sama wilayah gang dusun yang paling selatan itu termasuk kawasan Dusun Singopadu sebelum adanya nama Tumpang Sari. Jadi kami sepakat untuk memberi nama gua ini Gua Singopadu karena berkaitan dengan sejarah, bukan asal-asalan trendy biar viral, enggak ada. Jadi berhubungan dengan sejarah gitu. Nah, kita kembali ke keterkaitan antara gua sama makam. Nah, sangat berkaitan karena apa? Beliaulah sang pembuat gua. Jadi yang dimakamkan di bawah itu beliaulah sang pembuat gua itu. Jadi eyang-eyang itulah sang pembuat gua itu. Nah, gitu. Bisa langsung diantar ke guanya Pak, monggo. Monggo kita sama-sama ke sana langsung ke gua sama ke makam. Siap. Biar jelas. Nah, jadi kita berusaha memberikan kejelasan apa adanya biar pas gitu. Monggo kita ke bawah sama-sama.